Pasien pertamaku saat magang adalah seorang gadis penderita kanker yang aneh. Dia memiliki wajah mayat yang cantik, tetapi temperamennya sangat buruk. Pertama kalinya aku jaga malam, dia kabur di tengah malam. Saat memeriksa kamar di malam hari, tempat tidur nomor 23 kabur. Hanya menyisakan spray yang kusut dan di meja samping tempat tidur. Sebuah termos berwarna merah muda yang catnya agak terkelupas. Telepon tidak ada yang menjawab. Mendengarku hampir gila. Bertemu hal seperti ini di malam pertama magang. Aku tidak berani memberitahu guru. Hanya bisa terus mengiriminya pesan. Nona MU. Saat memeriksa kamar, Anda tidak terlihat di kamar. Mohon segera kembali ke kamar setelah menerima pesan ini. Ini pertama kalinya aku jaga malam. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga pada Anda di luar sana, aku benar-benar tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Mohon kerjasamanya. Setelah pesan terakhir dikirim, sekitar 3 menit kemudian, ponsel bergetar ringan. Rumah sakit buntu lagi. Datang menjemputku. Pergelangan tangannya diiris. Tidak punya tenaga. Kakiku lemas karena ketakutan. Hati yang cemas akhirnya mati. Gang itu gelap gulita. Cahaya lampu kuning redup di pinggir jalan sama sekali tidak bisa masuk ke gang kecil. Aku menahan rasa takut. Dengan gemetar memanggil namanya. MU Yunsi Ham terdengar jawaban ringan dari depan. Mendekat baru terlihat seorang gadis duduk bersandar di dinding di tanah bersandar malas di dinding. Menekuk satu kaki. Sikunya bersandar dengan santai. Jika mengabaikan pergelangan tangannya yang berdarah. Posturnya santai seperti sedang melihat pemandangan malam. Benar-benar mengiris pergelangan tangannya. Aku tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Segera melakukan pertolongan pertama padanya. Sakit tidak? Omong kosong sakit. Masih bunuh diri. Aku memasang wajah datar menakutinya. Tahukah kamu? Kalau pisau itu sedikit saja meleset. Yang kulihat sekarang adalah mayatmu. Oh. Dia menyalahkan dengan nada menyesal. Lain kali meleset sedikit. Masih ingin ada lain kali aku pasang kain kasah. Melihat wajah cantik di depanku. Kecewa? Kenapa kau tidak menghargai hidupmu sendiri? Apa orang tuamu tahu? Gadis itu perlahan-lahan mengangkat kelopak matanya dengan jijik. Melihat pamanku. Kau begitu suka ikut campur urusan orang lain. Apa orang tuamu tahu? Hidup dengan baik panggil kakak. Aku baru 2 tahun lebih tua darimu. Segera dengan marah membantunya berdiri. Takut dia kehilangan kesadaran. Aku mencari topik pembicaraan. Bisakah kau bercerita padaku? Kenapa bunuh diri? Apa tidak enak hidup? Orang yang hidup dengan baik. Siapa yang ingin mati? Aku benar-benar terdiam. Itu benar adanya. Tapi dia hanya bisa terengah-engah menyeretnya keluar. Takut dia kehilangan terlalu banyak darah dan mati di sini. Bahkan dalam situasi ini dia masih sempat mengeluh aku terlalu kurus. Dia menunjuk tulang belikatku yang terasa menusuk. Diam, aku menggertakkan gigi. Bicara lagi kau akan segera mati kehabisan darah. Dia mencibir. Nadanya sangat sinis. Mati ya mati saja. Bukankah kau takut terlibat dan kehilangan pekerjaanmu? Suaranya semakin pelan berpura-pura peduli. Lihat. Benar-benar bajingan yang tidak punya hati. MU Yunsi tidak mati. Aku juga tidak kehilangan pekerjaan. Hanya dimarahi guru beberapa kali. Saat sarapan, seorang rekan dengan ramah mengingatkan. Ranjang nomor 23 itu terkenal. Temperamennya buruk dan sudah beberapa kali ganti orang. Kau jangan hiraukan dia. Anggap saja tidak mendengar. Selama tidak melanggar prinsip. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Aku mengunyah bak pao dingin. Mengangguk berulang kali. Aku mengerti. Terima kasih. Dia mendekat.
Masih ingin mengatakan sesuatu padaku. Namun tiba-tiba dipanggil oleh Bel. Aku menggerogoti bakpao daging tanpa banyak isian. Membaca catatan medis tempat tidur nomor 23. MU Yunsi. Perempuan. 19 tahun. Stadium akhir kanker tulang. Kata-kata yang seharusnya sama sekali tidak berhubungan dengan usia ini. Namun diletakkan bersama dengan nama dan usianya. Hari kedua mengambil alih MU Yunsi. Aku sudah melihat sifat keras kepalanya. Saat disuntik, dia menolak bekerja sama. Tidak mau disuntik. Dia bersandar di kepala ranjang sambil bermain ponsel. Bahkan tidak melirik. Langsung bertindak tidak masuk akal. Paman, apakah benda rusak ini bisa menyelamatkan hidupku? Aku mencoba membujuknya. Hanya dengan pengobatan yang aktif kita bisa memiliki harapan untuk sembuh. Kamu masih muda. Dia menyela harapanku dengan wajah acuh tak acuh yang tampan itu. Menatapku dengan sinis. Apakah kamu tidak tahu bahwa memberi seseorang harapan dan kemudian membiarkannya mati dalam keputusasaan dengan penuh harapan adalah hal yang sangat kejam? Sudahlah. Dia tidak punya hal baik untuk dikatakan kepada orang-orang yang sehat seperti kalian. Jika aku menatap matanya dengan tenang dan mengulanginya. Jika aku akan menjalani pengobatan secara aktif. Bertaruh pada secercah harapan. Siapa tahu aku akan selamat. Dia memalingkan muka. Aku tidak sebodoh itu. Untuk mempercayai akhir dongeng semacam ini. Dia menyapu papan nama di depanku. Bertaruh pada namaku. Peng Junyi. Aku tidak mau disuntik, ayo pergi. Jangan paksa aku untuk mengumpat. Dalam 2 kali pertemuan singkat, aku sudah melihat betapa negatifnya orang ini. Jadi aku tidak membujuknya lagi. Sebaliknya, aku diam-diam mencubit pahaku sendiri. Seketika sakitnya membuat air mata berlinang. Tapi jika kamu tidak mau menusuk jarum, pemimpin akan marah. Aku mungkin akan kehilangan pekerjaanku. Tanpa pekerjaan, aku bahkan tidak punya uang untuk makan. MU Yunsi mengerutkan kening. Menatapku dengan ekspresi jijik. Apakah kamu melakukan pemerasan moral? Memeras orang yang hampir mati seperti ini. Apakah kamu tidak malu? Aku tidak berbicara. Hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa saat, MU Yunsi akhirnya menyerah. Dengan enggan mengulurkan tangannya. Dan melipat lengan bajunya dengan santai memperlihatkan tulang pergelangan tangannya yang kurus. Sambil menggerutu setuju untuk ditusuk jarum. Aku tahu terakhir kali dia mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Melihat pesan singkatku memohon padanya. Dia setuju untuk menjemputnya. Orang ini mulutnya lebih keras dari batu. Tapi hatinya lebih lembut dari tahu. Namun karena terlalu gugup, tusukan pertamaku dalam karirku ternyata sedikit meleset. Jarum beberapa kali disesuaikan posisinya. Tetap tidak menemukan pembuluh darah, MU Yunsi memijat pelipisnya. Berkata tak berdaya. Menari di pembuluh darahku. Ya. Peng Dungu tersesat, ya? Aku mengeluarkan jarum dengan gugup sampai berkeringat dingin. Dengan perasaan bersalah tidak berani menatapnya. Maaf. Lain kali pasti berhasil, kupikir MU Yunsi akan memarahi. Tapi dia malah tertawa karena marah. Berlatih denganku, ya? MU Yunsi tetap dalam posisi itu. Tusuk saja. Syukurlah. Jarum ini berhasil. Aku menghela napas lega. Tersenyum pada MU Yunsi. Terima kasih sudah membantuku. Dia memejamkan mata. Dengan nada kesal. Siapa yang membantumu? Hanya karena aku muak denganmu. Setelah selesai menusuk jarum, segera pergi. Aku mau tidur. Baiklah. Saya berkemas dan pergi. Pergi? 2 langkah dan berbalik. Melihatnya menunjuk lencana namanya. Benar? Nama saya Peng Junyin.
Bukan Peng Dasa pulang kerja menyambut saya, melainkan makanan yang menghampiri. Siang, anakku, sudah kembali. Ibuku sedang duduk di meja makan menggerogoti leher bebek. Cepat, ibu membelikanmu kue kecil dari toko di Dongcheng, yang paling kamu sukai. Ibuku sudah menikah selama lebih dari 20 tahun. Benar-benar dimanja oleh ayahku seperti seorang putri. Di usia 40 lebih. Hatinya seperti gadis remaja. Oke. Baru saja saya mengambil kue. Ayahku menepuk bahuku dan menyuruhku makan. Dia mengedipkan mata padaku, ayah membuat babi hongxiao kesukaanmu. Tangkai bawang putih semalam. Dan paprika hijau kulit harimau. Saya langsung berkompromi. Ketiganya adalah lauk kesukaan saya. Kuah babi hongxiao disiramkan di atas nasi. Lalu dicampur dengan tangkai bawang putih semalam. Disajikan dengan paprika hijau kulit harimau yang harum dan tidak pedas. Sempurna, keahlian ayahku. Seperti biasanya, enak. Setelah kenyang, ayahku pergi ke dapur untuk mencuci piring. Saya memeluk stroberi yang sudah dicuci dan kue kecil. Dan meringkuk di sofa bersama ibu menonton TV. Mau tak mau saya merasa. Hari-hari bahagia seperti ini. Saya benar-benar berharap Tuhan dapat memberi saya 100 tahun. Tapi entah kenapa. Tiba-tiba aku teringat pada Mu Yunsi. Dia seharusnya sedang berbaring sendirian di tempat tidur rumah sakit yang dipenuhi bau desinfektan, tertidur lelap. Dia memiliki temperamen aneh, mulut yang beracun, dan sifat yang aneh dan pendiam. Anak perempuan akan berteriak, aduh, aduh, saat kesakitan, tapi dia menggigit bibirnya. Diam-diam menahan. Benar-benar gadis bodoh. Sebelum tidur, saya melihat seorang blogger Copi Uriting. ID-nya adalah Yunsi, gambar penyembuhan berwarna gelap. Dipadukan dengan nyamuk yang membawa kesadaran pesimis dan muak dengan dunia. Aku benci hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Dunia ini busuk dan hancur. Di mana-mana, anggota tubuh yang hancur dan lembah yang busuk. Kematian dan pembusukan adalah akhir dari segalanya. Tidak seharusnya melahirkan sesuatu yang dapat membawa harapan. Yang disebut keindahan. Seharusnya dihancurkan. Dikotori. Ditarik turun dari altar. Menemaniku jatuh ke bawah. Hingga ke jurang. Dan daerah lama adalah beberapa konsep yang mereda. Bahkan ada yang secara implisit membuat janji untuk bunuh diri di kolom komentar. Yang membuatku sangat ketakutan. Alamat IP blogger. Atau saat aku melihat gambar dan teks di kota yang sama. Aku tiba-tiba memikirkan Mu Yunsi. Ditambah lagi dengan nama Yunsi. Aku hampir yakin dengan identitasnya. Ragu sejenak. Aku mencoba membujuk mereka di kolom komentar. Untuk tidak menyerah pada hidup. Hidup itu indah. Selama kamu hidup, hidup akan selalu menjadi lebih baik. Tetapi setengah jam berlalu. Ada lusinan komentar di bawah komentarku. Semua orang memarahi sebagai orang suci. Kan? Itu tidak benar-benar menusukmu. Tentu saja kamu berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Kamu merasa hidup itu sangat bahagia. Kamu saja yang hidup dengan baik. Banyak balasan yang merupakan kebencian yang luar biasa. Yang bahkan membuatku tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku hanya bisa diam-diam keluar dari halaman ponsel. Mungkin seperti yang pernah dikatakan Mu Yunsi. Aku hanya suka ikut campur. Karena aku hidup dalam keluarga yang sangat bahagia. Jadi aku merasa hidup itu indah. Semuanya memiliki harapan. Saat memeriksa kamar di pagi hari, Mu Yunsi meringkuk di dalam selimut. Wajahnya pucat lemah. Ada yang tidak beres. Dia menutup matanya. Mengabaikanku. Apakah tubuhnya sakit lagi? Masih mengabaikan? Jika aku bertanya lagi, dia akan marah. Mengangkat kelopak matanya dan berkata tanpa kebencian, apakah aku akan mati? Jangan ganggu aku lagi. Tanganku yang memegang pena terhenti. Karena aku tidak marah setelah mengetahui temperamennya. Sebaliknya,
Aku berinisiatif untuk menunjukkan kelemahan. Tolong bantu aku. Jika tidak bertanya dengan jelas, aku akan dimarahi. Mu Yunsi memutar matanya. Kesal dan berkata merepotkan. Tetapi masih dengan jujur menjawab bahwa tulang punggungnya sakit dan pinggangnya sakit. Nyeri tajam yang terus-menerus dan tanpa henti. Seperti ada pisau yang dengan paksa membengkok ke celah tulang. Jenis yang lebih buruk daripada kematian. Apakah ini cukup detail? Dia memalingkan muka. Aku ingin tidur. Oh. Terima kasih. Sebelum pergi, aku menempelkan catatan tempel berwarna di kepala tempat tidurnya. Mu Yunsi melirik orang yang tergila-gila. Apakah kamu memperlakukanku seperti anak kecil, kakak? Tapi dia tidak membuangnya. Di catatan tempel berwarna merah muda tertulis. Sebuah kalimat yang pernah kubaca di buku. Angin dapat menerbangkan selembar kertas putih. Tapi tidak bisa menerbangkan seekor kupu-kupu. Karena kekuatan hidup terletak pada ketidakpatuhan. Mengobrol santai dengan kolega saat istirahat makan siang. Kak Peng. Bagaimana caramu menghadapinya? 23. Chuang. Setelah kamu mengambil alih, dia tidak pernah membuat masalah lagi. Ya. Sebelum kamu, dia tidak pernah berhenti. Aku tersenyum sambil makan. Sebenarnya dia tidak jahat. Hanya saja temperamennya agak aneh. Seperti kucing kecil yang marah, cukup usap bulunya. Saat sedang berbicara, tiba-tiba keluar dari lift. Wanita yang memimpin rombongan itu mengenakan mantel merah terang. Mengenakan sepatu hak tinggi. Dengan aura yang kuat. Melihatku melihat ke sana. Sama-sama Ye Feng. Menyentuh kakiku dengan ringan. Berbisik. Tempat tidur 23. Sial, aku tertegun. Begitu muda. Kelihatannya paling banyak berusia 30 tahun. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Sambil menghela napas. Tunggu saja. Pasti akan bertengkar lagi. Tidak sampai beberapa menit. Dari kamar 8 terdengar suara Mu Yunsi. Raungan yang sangat menusuk. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi. Mendengar suaranya serak. Aku jadi sedikit khawatir. Tiba-tiba bel kamar 23 berdering. Aku segera berjalan mendekat. Begitu masuk, aku mendengar ibunya berbisik membujuk. Yunsi, aku tahu kau punya prasangka terhadapku. Tapi kesehatan adalah penyakitmu sendiri. Kita harus tetap berobat. Aneh sekali. Di belakang juga ada seseorang yang memegang kamera merekam video. Dan Mu Yunsi berdiri di samping tempat tidur. Bertelanjang kaki menginjak ubin. Wajahnya sangat buruk. Dia menatapku dan berteriak. Hei, mereka mengganggu istirahatku, suruh mereka pergi. Hanya bisa membujuk keluarga pasien. Emosinya sedang tidak stabil. Sebaiknya kalian pergi dulu. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Baiklah. Orang itu sepertinya bukan orang yang tidak masuk akal. Dia menatap Mu Yunsi. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Jika ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Kita semua adalah keluarga. Kau juga tidak ingin di bawah Jiuquan berguling. Mu Yunsi memotong perkataannya. Dengan cepat mengambil gelas di sebelahnya dan melemparkannya. Mengenai dinding melewati dahi wanita itu. Langsung hancur berkeping-keping. Sekelompok orang segera melindungi wanita itu keluar dari kamar. Akhirnya menjadi tenang. Naiklah ke tempat tidur. Aku tidak menyadari bahwa kata-kataku agak tiba-tiba. Sambil menatap lantai, aku mengingatkannya. Ubinnya terlalu dingin. Mu Yunsi tidak menjawab. Malah menurut dan naik ke tempat tidur. Tangannya yang berada di sisi tempat tidur menggenggam tinju dengan kuat. Urat biru di punggung tangannya sedikit menonjol. Dan ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa matanya merah. Langkah kakiku yang hendak pergi.
Tidak bisa tidak berhenti. Dan bertanya dengan suara pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Dia memalingkan muka. Tidak berbicara. Seluruh tubuhnya masuk ke dalam selimut. Menggigit pipinya. Berusaha keras menahan emosinya. Aku khawatir gejolak emosi yang hebat akan memengaruhi kondisinya. Dan menghibur dengan suara pelan, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan ibumu? Mu Yunsi mengangkat kelopak matanya. Dengan wajah tidak sabar. Siapa yang memberitahumu? Dia adalah ibuku. Dia adalah wanita simpanan yang dibawa ayahku. Nada bicaranya tidak ramah. Ibuku sudah dibunuh olehnya sejak lama. Tidak tahu apa-apa. Malah di sini menasihati orang. Terutama yang menjijikan. Matanya merah. Dengan sedikit ejekan dalam kata-katanya. Dia langsung menyakitiku. Terutama kata menjijikan itu. Kata itu, tiba-tiba aku teringat pada kolom komentar malam itu. Hinaan yang membanjiri. Seketika emosi melonjak dengan dahsyat. Aku bahkan sedikit ingin menangis. Sebenarnya, aku tidak mengerti. Mengapa semua orang mencemooh niat baikku? Aku takut pandangan dunia yang belum matang. Anak-anak dipandu oleh naskah negatif di internet untuk menyerah pada kehidupan. Takut pasien terpengaruh kondisinya karena emosi yang berlebihan. Dengan niat baik menasihati ini. Tetapi semuanya menjadi ikut campur. Ketika keluar dari bangsal, suara Mu Yunsi terdengar dari belakang. Dia ragu-ragu. Dokter Peng. Langkahku tak berhenti. Hatiku terasa sesak seperti kemasukan segelas limun. Mu Yunsi adalah pasien pertama yang kutangani. Juga orang yang paling sulit diatur. Setiap hari aku memperhatikan kondisinya. Menemaninya. Menyemangatinya. Mencari cara untuk membujuknya. Harus kuakui. Untuk gadis yang hanya 2 tahun lebih muda dariku ini. Yang baru saja dewasa dan hampir layu. Gadis? Sepertinya aku selalu lebih memperhatikan dia daripada pasien lain. Aku tidak berani memikirkannya lebih jauh. Apa artinya itu? Setelah hari itu, hubunganku dengan Mu Yunsi berubah drastis. Dia kembali ke temperamennya yang dulu. Tidak mau bekerja sama. Aku diam-diam menahannya dan tidak berbicara. Hubungan yang hampir seperti perang dingin ini berlangsung selama seminggu. Hingga hari Jumat, ketika aku memeriksa botol infus di ranjang nomor 20. Aku dimarahi oleh anggota keluarga. Penyebabnya adalah ranjang nomor 20. Menekan bel panggilan. Mengatakan infusnya tidak menetes lagi. Aku pergi untuk memeriksanya. Tidak ada jarum yang lepas. Lalu aku memencet selang infus. Untuk melihat apakah ada yang tersumbat. Namun, pasien wanita itu tiba-tiba memaki. Apakah kamu sudah mencuci tangan? Kamu memencet selang dan menyebabkan darah kembali. Bagaimana jika udara masuk? Aku belum pernah mengalami situasi seperti ini. Dengan lembut aku menarik tanganku dan menjelaskan. Ini tidak akan menyebabkan darah kembali. Apalagi. Kamu bilang tidak akan? Ya sudah. Dia memutar matanya dan memarahiku. Apa yang kamu tahu? Seorang dokter magang yang belum berpengalaman. Malah mengedukasiku. Mana pemimpinmu? Suruh dia ke sini. Penyakit yang berkepanjangan. Membuatnya kurus kering. Mata sayunya tampak lebih tajam dan kejam. Penjelasanku tenggelam oleh nadanya yang semakin tinggi. Hingga suaminya mendorong pintu masuk. Ada apa? Pasien wanita yang tadi masih marah-marah tiba-tiba menangis. Dokter baru ini sengaja menargetkanku dan bertindak sembarangan. Sikap tabung infusku sangat buruk. Bahkan tetangga sebelah tempat tidurku tidak tahan melihatnya dan memarahinya. Sikap dokternya cukup baik. Terus menjelaskan padamu. Malah kamu yang langsung memarahi orang. Suaminya memasang wajah muram. Memarahinya. Kenapa? Bukankah dia bertugas melayani kita? Kalau merasa tidak enak,
Jangan lakukan pekerjaan ini. Istriku adalah pasien. Tidak bisakah kalian mengalah padanya sedikit? Malaikat berbaju putih. Kenapa? Malaikat boleh memarahi pasien. Aku tidak tahan dan membalas satu kalimat. Aku tidak memarahinya. Pria itu malah menarik kerah bajuku. Mendorong dan hendak memukul. Keluarga dari tempat tidur sebelah datang melerai. Situasi menjadi kacau balau. Tiba-tiba seseorang menghalangiku. Memukul pergelangan tangan orang itu dengan benda keras. Orang itu menjerit kesakitan. Dokter melepaskan tangannya. Itu Mu Yunsi. Dia menarikku ke belakang. Adalah kata-kata dari dokter kayu beracun. Mengambil termos di samping dan melemparkannya. Aku tersadar. Segera menarik Mu Yunsi. Aku tidak apa-apa. Jangan gegabah. Dia melirikku. Memastikan aku tidak apa-apa. Baru kemudian membuang termos itu. Menunjuk wanita parubaya dan memarahi, tidak sanggup berobat. Berkemas barang-barang. Pulang. Jangan menipu di mana-mana. Atau jika ingin cari masalah, datang ke sebelah mencariku. Lagi pula aku juga akan segera mati. Melakukan hal buruk juga tidak rugi. Petugas medis cukup sibuk, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengerti? Pasangan itu jelas-jelas penakut dan terus mengangguk. Saat ini, aku tiba-tiba menyadari. Tangan Mu Yunsi yang terangkat. Ada bekas darah di punggungnya. Pusing di sekitar lubang jarum. Dia baru saja mendengar suara. Bodoh ini mencabut jarum dan lari. Aku tidak tahu apakah angin kencang Mu Yunsi mengejutkannya. Pasangan itu tidak membuat masalah lagi sampai tempat tidur nomor 20 keluar dari rumah sakit seminggu kemudian. Apalagi mengeluh padaku. Hubunganku dengan Mu Yunsi juga sedikit membaik. Malam itu, Ye Feng menghela nafas padaku. Kalian akhirnya berbaikan. Kau tidak tahu betapa muramnya wajah tempat tidur nomor 23 selama seminggu kalian berdua berselisih. Aku bahkan tidak sabar untuk mengambil jalan memutar. Orang ini menjadi gila. Benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. Wajahku memerah. Jangan bicara omong kosong. Kau membuatku terdengar seperti aku dan Mu Yunsi adalah sepasang kekasih. Aku mengemasi barang-barangku untuk pulang kerja. Ye Feng sibuk bergosip di sampingku. Kakak Peng. Sebenarnya kau hanya lebih tua darinya. Mungkin 2 tahun. Dia menghela nafas. Sebenarnya kalian berdua sangat cocok. Sayang sekali. Penyakitnya ini, aku pergi. Aku terlalu malu untuk mendengarkan. Bahkan tidak sabar menunggu lift dan berbalik lari ke tangga. Tetapi secara tidak sengaja menabrak sosok yang familiar. Tubuh orang itu menegang. Bahkan tidak menoleh dan memarahi. Pergi dan bersandar pada jarum, kupikir Mu Yunsi akan patuh kembali ke bangsal bersamaku. Tapi dia berhenti. Tiba-tiba berlari menuruni tangga. Dengan terengah-engah aku mengejar ke bawah. Melihatnya naik taksi. Khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Aku juga menghentikan taksi. Mengikuti taksi di depan. Sopirnya sangat bergosip. Mengejar pacar ya? Kalian berdua bertengkar? Ya. Aku menjawab dengan santai. Bajingan itu selingkuh. Kau berpegangan erat? Guru berkata dengan serius bahwa keterampilan mengemudinya kelas 1. Aku jamin akan mengejar gadis itu. Ternyata guru tidak berbohong padaku. Dengan mantap mengejar ke sebuah desa kota dengan alat pengukur biaya. Menampilkan 42 yuan. Kuberikan 50 yuan kepada sopir. Terima kasih. Tidak usah kembalian. Mu Yunsi sepertinya tidak tahu. Aku mengikutinya, dan dia begitu saja memakai gelang kuningnya. Berjalan ke gang yang penuh asap dan kehidupan. Dan akhirnya berhenti di depan warung yang menjual bihun goreng. Pemiliknya adalah seorang anak laki-laki yang sangat muda. Terlihat seumuran dengan Mu Yunsi, sangat kurus. Dengan dagu yang runcing. Dan cara bicaranya yang lugas.
Aku mendengarnya memanggilnya Mu Yunsi. Dan bertanya mengapa dia sudah lama tidak datang. Keduanya tampak sangat akrab. Aku tiba-tiba teringat percakapan santai suatu waktu. Mu Yunsi pernah berkata bahwa dia memiliki seseorang yang ingin dia lindungi. Apakah dia anak laki-laki yang ingin dilindungi Mu Yunsi itu? Kesadaran ini entah kenapa membuatku merasa sesak di dada. Mungkin karena asap dari warung di sebelah. Lin Yi. Kudengar dia memanggilnya lapar. Goreng 2 mangkuk bihun. 1 mangkuk banyak pedas dan cuka. Anak laki-laki itu dengan ragu mengangkat kepalanya. Kapan kamu mulai makan pedas? Mu Yunsi tiba-tiba menoleh menembus kabut. Menatapku yang mengikutinya sepanjang jalan. Belum makan malam ya? Tidak punya keberanian untuk menyuntik. Malah punya keberanian untuk menguntit. Kakak. Aku berdiri di sana dengan sedikit canggung. Bahkan lupa mendesaknya. Untuk segera kembali ke rumah sakit. Anak laki-laki itu langsung meletakkan penggorengan. Dan menatapku dengan waspada. Siapa dia? Seperti anjing yang marah Dr. Mu Yunsi berkata dengan enteng. Hatiku semakin tenggelam. Wajah anak laki-laki itu baru kemudian sedikit mereda. Diam-diam menyalakan api Mu Yunsi. Bertanya padanya. Aku bantu kamu tidak perlu. Dia mendorongnya menjauh. Asap ini sangat menyesakan. Menjauhlah. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengamati anak laki-laki itu. Dia sangat kurus. Dengan tinggi sekitar 180 cm, dia terlihat paling banyak 50 kg. Namun dia mengayunkan wajan besi yang tampak berat itu dengan sangat lincah. Dan mengeluarkan 2 porsi nasi goreng. Dia meletakkan salah satu porsi di depanku dengan keras. Wajahnya sangat cemberut perlahan. Mu Yunsi sepertinya sudah terbiasa dengan sifat buruk pria itu. Membuka sepasang sumpit sekali pakai dan memberikannya kepadaku. Sambil tersenyum. Cobalah nasi gorengnya. Bisa dibilang yang terbaik. Aku mencobanya. Dan langsung meneteskan air mata. Bukan menangis karena enak. Tapi menangis karena pedas, di bawah nasi gorengnya penuh dengan cabai. Dan juga cuka putih dalam jumlah yang mematikan. Sekali makan, asam dan pedas yang ekstrim meledak di lidah. Mu Yunsi terkejut dengan air mataku. Dan tidak keberatan nasi goreng ini sudah aku makan, dia mengambil sumpit. Mencicipi dan ekspresinya langsung berubah. Lin Yi, si pria, membersihkan di depan kompor. Dengan perasaan bersalah. Bahkan tidak berani menatap ke sini. Ada apa? Bukankah kamu yang menyuruhku membuatkannya untuk paman itu dengan banyak cuka dan banyak cabai? Paman? Aku hampir terkena serangan jantung. Tiba-tiba aku teringat. Saat pertama kali bertemu Mu Yunsi. Di gang kecil yang gelap gulita. Dia tersenyum sinis. Dengan nada meremehkan dunia ini. Dengan jahat memanggilku paman. Kedua orang ini sangat mirip. Mu Yunsi jelas juga memikirkannya, dia menatapku. Jarang melihat rasa malu di wajahnya. Kamu duduk dulu. Aku akan membuatkannya untukmu. Dia juga bisa membuat nasi goreng. Tidak lama kemudian. Seporsi nasi goreng yang baru matang dengan warna, aroma, dan rasa yang cukup lengkap diletakkan di depanku. Makanlah. Terima kasih. Berapa harganya? Biar aku bayar sendiri. Setelah aku selesai makan, aku akan pergi ke rumah sakit. Kamu masih sakit? Tidak boleh berkeliaran. Dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Jangan katakan bahwa keterampilan Mu Yunsi cukup bagus. Sepiring bihun goreng habis aku makan. Bersendawa. Aku mendongak dan melihatnya kembali ke rumah sakit. Mu Yunsi tertawa marah. Apakah kamu NPC? Dia bangkit dan berjalan ke depan stan anak laki-laki. Melemparkan kartu bank. Hari ini Orange ulang tahun. Jepang ingin membelikannya hadiah. Akhir-akhir ini tidak ada kesempatan untuk keluar. Kamu bawa dia untuk membelinya.
Sisa uangnya disimpan untuk biaya sekolah Orange. Orang itu cukup pintar. Biarkan dia belajar dengan baik. Jika ada kesempatan, pergilah berpetualang ke kota besar. Anak laki-laki itu mengembalikan kartu itu. Aku tidak mau Mu Yunsi. Wajahnya menjadi muram. Apakah kamu tidak mendengarkan perkataan kakakmu? Kenapa banyak omong kosong? Suruh kamu terima, ya terima saja. Di dalam bus, untuk mencegah Mu Yunsi kabur lagi karena tidak patuh. Aku menemaninya kembali ke rumah sakit dulu baru pulang. Kami duduk berdampingan di barisan terakhir dengan jendela terbuka, angin bertiup masuk. Menerbangkan rambut panjang Mu Yunsi, tetapi tidak bisa menghilangkan aura gadis yang bersih dan murni di tubuhnya. Juga tercampur dengan sedikit perasaan rapuh. Entah kenapa aku bertanya kepadanya, apakah dia pacarmu? Begitu kata-kata itu keluar, aku sedikit menyesal. Karena takut Mu Yunsi salah paham. Saat aku ingin menjelaskan, suaranya malah terdengar lebih dulu. Bukan, kami tumbuh bersama sejak kecil. Bisa dibilang keluarga. Seperti adik sendiri. Dia juga punya adik perempuan dan saudara laki-laki dan perempuan, tidak punya keluarga. Hidup mereka juga sulit, kupikir akan aman. Watak Mu Yunsi akan malas untuk banyak bicara. Tetapi dia melihat keluar jendela dan menjelaskan dengan sabar. Dulu dia pernah menyelamatkanku. Aku hampir melihat dia dan Orange tumbuh dewasa. Seperti adik dan adik sendiri. Dia hanya mulutnya saja. Bicaranya tidak enak didengar. Hatinya tidak jahat. Jangan tersinggung dengan kejadian tadi. Aku dengan cepat menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku juga tidak terlalu mempermasalahkan seorang pemuda di bus. Penumpang luar biasa sedikit. Kami duduk di barisan belakang mendengarkan suara angin menderu. Berbincang sedikit demi sedikit. Entah kenapa, aku selalu merasa bahwa Mu Yunsi malam ini tampak sedikit berbeda dari biasanya. Jika harus dijelaskan secara rinci, mungkin itu adalah kondisinya. Tidak ada lagi. Perasaan muak dengan dunia biasanya menghilang dan seluruh dirinya rileks. Banyak orang juga menjadi lebih damai. Seolah-olah karena sesuatu. Dia untuk sementara memaafkan dunia ini. Aku dan Mu Yunsi kembali ke rumah sakit satu demi satu. Aku melihatnya kembali ke kamar pasien. Begitu berbalik, aku malah bertabrakan dengan Ye Feng. Peng Junyin, bukankah kamu sudah pulang kerja? Ah. Aku kembali untuk mengambil barang. Aku tanpa sadar berbohong. Entah kenapa, aku yang biasanya sangat ingin berbagi. Tiba-tiba aku agak tidak ingin memberitahu orang lain tentang kejadian tadi. Gadis yang jarang bersikap lembut di bus. Seolah itu adalah rahasia antara aku dan Mu Yunsi. Mu Yunsi akan mulai kemoterapi. Dia awalnya sangat menolak minum obat. Menolak disuntik. Menolak pengobatan. Entah kenapa tiba-tiba dia mau bekerja sama, di dasar matanya yang tenang seperti air mati itu. Tampaknya ada sedikit riak yang disebut keinginan untuk bertahan hidup. Tapi kondisi tubuh Mu Yunsi selalu sangat buruk. Kemoterapi sangat menyakitkan. Tubuh. Efek sampingnya juga sangat besar. Aku sangat khawatir. Dan aku selalu diam-diam menyemangatinya. Setiap kali memeriksa kamar, aku akan diam-diam menempelkan catatan tempel berisi kata-kata tulisan tangan untuknya di samping tempat tidurnya. Kadang-kadang itu adalah kutipan. Semangat. Hari ini aku melihat sebuah kalimat di buku. Hidup mungkin tidak sebaik yang kamu bayangkan. Tapi juga tidak seburuk yang kamu bayangkan. Kerapuhan dan kekuatan seseorang melebihi imajinasinya sendiri. Kadang-kadang itu adalah pujian. Hari ini aku mendengar paman di ranjang sebelah memuji kamu mengatakan matamu sangat indah. Juga bila meskipun kamu tidak banyak bicara. Tetapi hatimu penuh kebaikan. Aku juga berpikir begitu. Tetapi lebih sering. Sedikit indah. Atau sedikit membosankan berbagi beberapa hal kecil dengannya. Hari ini melihat seekor kupu-kupu biru. Dia sangat cantik.
Dia terbang di atas kepalaku selama 2 putaran. Seolah menyapaku. Kudengar malam ini pukul 9 ada hujan meteor. Ingatlah untuk membuat permohonan. Aku ingin membuat 3 permohonan. 1. Semoga aku, ayah, ibu, dan Mu Yunsi bisa berumur panjang. 2. Semoga aku memenangkan 5 juta dari loter minggu ini. Adapun yang ketiga, untuk sementara dirahasiakan. Mu Yunsi selalu sangat dingin. Bahkan tidak meliriknya. Lain kali coba lagi. Catatan tempel pasti akan disobek semua. Aku sering bertanya-tanya apakah kata-kata yang aku tulis setiap hari. Mu Yunsi tidak pernah membacanya. Sampai suatu pagi. Aku menulis di catatan tempel. Hari ini dimarahi. Suasana hati agak buruk. Semoga nanti kamu tidak rewel saat disuntik. Ketika pergi menyuntiknya nanti. Mu Yunsi sangat kooperatif. Patuh. Mengulurkan tangan tanpa berteriak kesakitan. Juga tidak menyalahkanku karena menyuntik terlalu lambat. Saat aku bersiap untuk pergi. Dia juga meraihku dengan tangan yang lain. Ujung bajuku berbisik. Coklat dimasukkan ke telapak tanganku. Dia memalingkan muka. Ekspresinya agak tidak nyaman. Saat suasana hati sedang buruk, makanlah sesuatu yang pahit. Mengobati racun dengan racun. Jangan marah. Wajah sedih itu jelek. Aku menatap telapak tanganku sebentar. Tersenyum padanya. Terima kasih. Namun, apa yang dikatakan Mu Yunsi tidak akurat. Coklat itu tidak terasa pahit sama sekali bagiku. Rasanya manis. Efek samping kemoterapi Mu Yunsi belum muncul. Tetapi duniaku tiba-tiba dilanda petir di siang bolong. Aku menemukan rahasia ayahku di ponselnya. Dia berselingkuh dengan rekan kerjanya, seorang wanita lajang dengan seorang putri. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali dan selalu memanggilnya Bibi Wang. Bahkan putrinya yang berusia 7 tahun itu. Juga anak haram ayahku. Aku menemukan akun gelembung hijau lain di ponsel ayahku yang lupa dia ganti. Yang khusus digunakan untuk menghubungi putri Bibi Wang. Dan juga bergabung dengan grup orang tua di sekolah dasar anak itu. Ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun. Aku melihat ayahku menangis. Dia menangis terseduh-seduh sambil menampar wajahnya sendiri dengan keras. Junyan, ayah salah. Ayah. Maafkan ayah, ayah bukan manusia. Suara tamparan terus berlanjut. Tidak lama kemudian. Pipinya menjadi merah dan bengkak. Aku mengerutkan kening. Melihatnya dengan sedikit kasihan. Tetapi lebih banyak kesedihan dan mati rasa setelah terkejut. Sejak kecil aku mendengar orang berkata, betapa ayah mencintai ibu. Aku juga selalu melihat cintanya pada ibu di mataku. Menikah selama lebih dari 20 tahun. Dia memanjakan ibu seperti seorang putri. Melakukan semuanya sendiri dan benar-benar membuat ibu tidak menyentuh air musim semi. Mereka jarang bertengkar. Setiap kali pertengkaran dalam ingatan. Ayah akan menundukkan kepala dan mengalah dalam waktu setengah jam. Kemudian membuat meja. Masakan yang disukai ibu. Untuk menghiburnya. Tetapi pria yang sangat mencintai ibu itu ternyata juga punya keluarga lain di luar rumah. Bahkan memiliki seorang putri berusia 7 tahun. Ayahku menangis memohon padaku. Junyan, ayah salah. Ayah akan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka. Kamu tidak boleh menceritakan hal ini pada ibu. Kamu tahu temperamen ibu. Kamu tahu ibumu tidak akan tahan, Junyan. Kamu tidak boleh menghancurkan keluarga kita. Apakah aku yang menghancurkan keluarga ini? Aku menutup mata. Menahan rasa sakit. Sejak saat dia memutuskan untuk memiliki keluarga di luar rumah. Keluarga kita sudah hancur. Aku tetap memilih untuk memberitahukan hal ini kepada ibu. Dia berhak tahu semua ini. Aku tidak ingin. Jika suatu hari, dia mengetahui semua penemuan yang menyakitkan itu. Semua orang menyembunyikannya darinya. Menipunya?
termasuk putra yang dilahirkannya setelah mengandung selama 10 bulan. Dengan gemetar aku menceritakan semuanya kepadanya. Juga menunjukkan foto dan video kepadanya. Ibuku dari awal hingga akhir sangat tenang. Tenang yang agak aneh. Wajah yang dulu suka minum anggur bersama sahabatnya merah merona dan dengan suara keras berkata kepada ayahku, "Sayang, jika suatu hari kamu berani punya wanita lain, aku pasti akan membunuhmu dasar keparat." Di hadapan pengkhianatan yang sebenarnya. Namun dengan tenang menerima semuanya. "Bu." Aku menatapnya dengan iba. "Apa ibu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Dia bahkan masih bisa tersenyum. "Apa kau lihat ibu seperti sedang ada masalah?" Dia mengambil sebotol anggur merah dari lemari anggur. Menuangkannya ke dalam gelas dan bersila. Duduk di sofa sambil menyesap sedikit, hanya perselingkuhan. Bukan masalah besar, segelas anggur. Setelah diminum, ibuku mulai menelepon ayahku. Memintanya pulang untuk makan malam. Aku terkejut melihat ibu yang berjalan ke dapur. Dia mengenakan celemek. Menyalakan kompor. Memasak. Padahal kenyataannya, dia sudah bertahun-tahun tidak memasak. Ayahnya pulang dengan cepat. Begitu masuk, dia melihat ekspresi wajahku. Dia mengerti segalanya. Dia bergegas mendekat. Dapur tangannya sudah menyentuh pintu. Namun seolah-olah seseorang telah menarik kekuatannya. Pada akhirnya dia juga tidak membuka pintu. Hanya berdiri diam di luar pintu kaca seolah berakar. Hingga ibuku keluar membawa masakan. Dia membuat 4 hidangan. Sangat rumahan. Penampilan, aroma, dan rasa semuanya lengkap. Irisan lotus yang diasinkan, udang rebus. Acar kentang asam pedas. Dan sepiring telur orak-arik tomat. Ayahku gemetar mengulurkan tangan untuk mengambilkan lauk untuknya. Ibuku juga tidak menolak. Bahkan menghadap ke arah. Dia tersenyum padanya. "Makanlah." Ayahku tiba-tiba berlutut di hadapannya. Dan menampar dirinya sendiri dengan keras. Dia meminta maaf berulang kali. "Aku salah. Aku bukan manusia, aku seharusnya tidak melakukan hal yang lebih buruk dari binatang." Berbeda jauh dengan ayahku yang menangis tersedu-sedu. Ibuku tenang. Dia menuangkan anggur. Baru kemudian dia menatapnya. Seorang pria dewasa berlutut di tanah. Seperti apa itu? Melihat ayahku tidak menghiraukannya. Nadanya menjadi berat. "Jangan bersikap seperti pengecut di depan putramu. Karena kamu berani melakukannya. Dan telah melakukannya selama bertahun-tahun. Apa gunanya menangis setelah ketahuan? Makanlah dulu. Makanan ini adalah yang paling menyakitkan yang pernah dimakan oleh keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Pak sangat ingin menyayanginya." Menatap ayahku dengan mata merah. "Apakah selama ini aku tidak cukup baik padamu? Sekarang ibumu ingin menceraikanku. Rumah kita akan hancur. Apakah kamu puas? Apa kamu gila?" Ibuku berteriak. Dia tanpa ragu membalas tamparan ini untukku. Tapi itu masih belum cukup. Dari awal hingga akhir, dia menerimanya dengan sangat tenang. Dia tiba-tiba mengamuk dan meninju serta menendang ayah. "Kenapa kamu memukul anakku? Kamu melakukan hal yang tidak tahu malu. Kenapa kamu menyalahkan anakmu? Pergi. Pergi dari sini. Aku belum pernah melihat ibu seperti ini. Gila dan marah. Histeris. Bu."
Aku memeluknya dengan sakit hati. Kamu masih punya aku. Sebenarnya, ketenangan ibu sebelumnya hanyalah pura-pura. Setelah ayah pergi, dia bersandar di pelukanku. Menangis hingga beberapa kali tersedak. Aku pikir dia tidak pernah meragukan sebelumnya bahwa dia akan menua bersama ayah seumur hidupnya. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa pria yang telah memanjakannya di telapak tangannya selama lebih dari 20 tahun. Ternyata selama ini telah menipunya. Ibu tertidur sambil menangis. Aku berbaring di sampingnya menatap langit-langit. Tetapi tidak bisa merasakan kantuk sama sekali. Tiba-tiba, ponsel bergetar. Itu adalah pesan dari MU Yunsi. Apakah kamu melihat bintang jatuh? Aku sudah membuat permintaan. Gele akan menemuiku, aku tidak membalas pesannya. MU Yunsi berinisiatif bertanya lagi. Kenapa kamu tidak bertanya apa permintaanku? Aku mengetik dengan mati rasa. Permintaan apa yang kamu buat? Semoga penyakitku bisa sembuh. Semoga Dr. Peng bisa terus bahagia. Aku tidak tahu apakah itu ditakdirkan. MU Yunsi malam ini memiliki kelembutan yang melebihi batasnya. Buat 2 permintaan. Semoga salah satu yang lebih mudah bisa terwujud. Tidak tahu mengapa selalu kuat menahan kekakuan yang kaku. Mati rasa. Aku dimanjakan. Ayahku selama 20 tahun. Menampar dengan keras. Bahkan tidak menangis. Aku tiba-tiba menangis saat melihat pesan MU Yunsi sedetik ini. Air mata menetes di layar dan mengaburkan balasanku. Kalau begitu biarkan MU Yunsi cepat sembuh. Ini lebih mudah diwujudkan. Keesokan harinya, begitu aku masuk ke nomor 8. Tatapan Fang MU Yunsi tertuju pada wajahku. Tiba-tiba saat dia menusuk jarum, dia tidak lagi bermain nakal. Hanya menatap wajahku. Berbisik, ada yang mengganggu pikiranmu. Kamu tidak bahagia. Bukan bertanya, tapi yakin. Tanpa aku menunduk dan merapikan jarum infus. Tidak tahu mengapa MU Yunsi peduli padaku. Aku merasa ingin menangis. Sampai jarum selesai ditusuk. Ketika aku bertanya pada MU Yunsi tentang kondisinya tadi malam. Dia menatapku dengan sangat serius dan berkata, "Tidak sakit, paman di ranjang sebelah menyela, kenapa tidak sakit?" Ranjang nomor 23. Gadis ini kesakitan tadi malam sampai wajahnya pucat. Dan masih mengetik di ponselnya. Anak muda, jangan sok kuat. Kalau ada yang tidak enak, harus bilang ke dokternya. Aku segera kembali. Tadi malam ada reaksi. Kenapa tidak bilang? MU Yunsi memiringkan kepalanya dan tidak berbicara. Setelah dengan cermat menanyakan tentang keadaannya tadi malam, MU Yunsi tiba-tiba menjelaskan dengan suara pelan. Kamu sedang tidak enak hati. Tidak ingin kamu khawatir, benar-benar bodoh. Sebelum pergi, MU Yunsi memanggilku lagi. Dan berputar-putar lama. Dia kemudian menunjuk ke posisi di samping tempat tidur. Catatan tempel. Dia entah dari mana mengeluarkan selembar catatan tempel berwarna kuning. Bahasa kasarnya kemarin terdengar agak sedih. Kemarin belum sibuk. Pagi ini, akhirnya aku punya waktu untuk menulis catatan tempel untuk MU Yunsi. Tetapi beberapa kali aku mengangkat pena, aku tidak tahu harus menulis apa. Tiba-tiba aku mengerti apa yang dia maksud. Dulu orang selalu memarahiku karena sok suci. Ternyata orang yang hidup bahagia selalu melihat sisi baik dan indah dari dunia ini. Sisi ramah. Aku mencoba memberitahu orang lain. Hidup itu indah. Penuh harapan. Tetapi aku lupa bahwa mereka sudah terjebak dalam lumpur. Tidak bisa melihat secercah harapan. Catatan tempel hari ini disobek dan ditulis berulang kali. Akhirnya aku tidak menyalin lagi kalimat penyemangat yang menyembuhkan. Hanya menulis dengan sangat serius. Hari ini suasana hatiku sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Tetapi melihatmu sepertinya suasana hatiku akan membaik. Kuharap kau juga begitu saat melihatku. Setelah selesai menulis, aku sedikit tersipu. Takut perasaanku bocor dalam beberapa kata. Ketahuan olehnya,
Aku ragu apakah akan merobek catatan itu. Tiba-tiba seseorang merebutnya dan aku mendongak. Mu Yunsi mengangkat tiang infus dengan satu tangan. Tangan lainnya memegang catatan tempel. Pandangannya menyapu. Tiba-tiba aku merasa sedikit gugup. Khawatir dia mengerti. Dan khawatir dia tidak mengerti. Mu Yunsi melihat untuk waktu yang lama. Ekspresinya tidak berubah. Hanya diam-diam menyimpan catatan itu. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan nada sangat pelan. Aku juga. Sampai dia mengangkat tiang infus dan meninggalkanku, aku baru menyadarinya. Maksudnya adalah, aku juga, saat melihatmu. Suasana hatiku akan membaik. Malam ini aku shift malam. Jam 2 pagi. Aku pergi ke toilet. Tetapi ketika melewati tangga, aku samar-samar mendengar suara. Melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat, aku melihat Mu Yunsi mengenakan pakaian pasien. Membungkuk, mencengkeram erat pegangan tangga. Itu menyakitkan sampai meneteskan air mata. Ketika Mu Yunsi mendengar pintu didorong, dia berdiri kaku. Tidak ingin orang lain melihat kerapuhannya. Sampai aku memanggilnya pelan. Mu Yunsi terdiam lama. Dia berbalik dan duduk di tangga sambil berpegangan pada pegangan tangga. Siku bertumpu pada lutut. Karena sebelumnya menggenggam terlalu erat. Jari-jarinya kekurangan darah dan memutih. Aku berjongkok di depannya. Sepertinya ini pertama kalinya aku sedekat ini. Menatap Mu Yunsi dari depan. Dia memiliki wajah yang sangat menakjubkan. Garis wajahnya lembut. Tetapi karena karakternya terlalu buruk. Dulu ketika dia menunduk menatap orang, selalu memberi kesan sinis. Sangat sakit? Aku mengulurkan tanganku padanya. Jika sangat sakit, kamu bisa mencubitku. Mu Yunsi menatap tanganku. Tidak bergerak. Tetapi wajahnya memutih karena rasa sakit. Dia mengerutkan kening. Menahan diri untuk tidak bersuara. Masih sangat keras kepala. Tidak. Tapi entah kenapa, air mataku yang kutahan sejak lama tiba-tiba jatuh. Mu Yunsi seharusnya bukan tempat curhat yang baik. Tapi saat ini, di malam yang sunyi dan sepi, tiba-tiba aku tidak bisa menahan diri untuk menceritakan semua isi hatiku padanya seperti menuangkan kacang. Mu Yunsi mendengarkan dengan sangat tenang. Kemudian dia menahan sakit. Dan dengan lembut menggenggam tanganku. Tangannya sangat dingin. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Tapi itu tidak membuat orang merasa jijik. Dia beberapa kali ingin berbicara. Karena dia tidak tahu apa yang harus menghiburku. Akhirnya dia dengan lembut menceritakan masa lalunya. Ketika dia berusia 2 tahun. Ibu menemukan ayah berselingkuh. Dan meninggal dalam kecelakaan mobil saat pergi memergoki mereka. Ayahnya segera menikahi wanita simpanan itu. Dan Mu Yunsi menjadi ibu tiri. Hal yang paling mengganggu di mata. Selama dia di rumah, Mu Yunsi tidak bisa naik ke meja. Makan, hanya bisa berjongkok di samping meja. Dan ayah menantunya yang lemah itu. Ayah hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Sesekali memeluknya dengan kasihan. Hanya akan memberitahunya untuk bersabar. Kesabaran ini sudah lebih dari 10 tahun. Jika bukan karena status penyanyi ibu tirinya yang menguntungkan di luar. Personanya sebagai ibu tiri. Tidak akan ada yang memeliharanya. Apalagi membayarnya untuk berobat. Setelah dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Ayah tidak pernah menjenguknya sekalipun. Tetapi ibu tiri datang 2 kali. Setiap kali selalu membawa orang untuk berfoto. Mencari popularitas. Dia memegang tanganku. Dengan lembut menceritakan masa lalu yang menyakitkan dan memalukan itu. Kedua tangan saling menggenggam erat tetapi tidak berarti. Hanya 2 orang yang saling menghibur dengan tulus. Suhu telapak tangan saling menular. Hingga tangannya berangsur-angsur menghangat.
Air mataku terus berjatuhan. Awalnya karena urusan orang tua. Tetapi sekarang semua karena aku kasihan pada Mu Yunsi. Dia terlalu menderita, terlalu menderita. Jelas masa kecilnya sudah sangat buruk. Tetapi Tuhan bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membuatnya bahagia di masa depan. Dokter mengatakan bahwa kondisinya tidak optimis. Mu Yunsi bertanya mengapa aku menangis lagi. Aku tidak berani mengatakan betapa aku mengasihinya. Dengan sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Menyinggung blogger lokal bernama Yunsi yang kulihat hari itu. Yang mengejutkanku adalah orang itu bukanlah Mu Yunsi. Aku menunjukkan video hari itu padanya. Mu Yunsi meliriknya dan menyerahkan. Juga menjelaskannya dengan sangat serius kepadaku. Bukannya aku menghancurkan hal-hal indah yang kutemui. Reaksi pertamaku bukanlah menghancurkannya. Dia menatap mataku dengan tenang. Kecepatan bicaranya sangat ringan dan lambat. Tetapi melindunginya. Aku menyukai setangkai bunga. Tidak akan berpikir untuk memetiknya. Menghancurkannya? Tetapi hanya ingin melihatnya dengan tenang dan menunggu bunganya mekar. Dia mengangkat tangannya. Bantu aku menghapus air mata. Beritahu aku. Hatimu lembut dan baik. Ini adalah kualitas terbaik dalam dirimu. Tidak perlu pedulikan apa kata orang lain. Lihat dia membalikan pergelangan tangannya untuk kulihat. Penuh dengan bekas luka lama yang padat. Kata-kata yang kau ucapkan itu. Aku mendengarnya, aku tidak bunuh diri. Juga tidak menyakiti diriku sendiri lagi. Dia menatapku sambil tersenyum. Aku merasa apa yang dikatakan Dr. Peng benar. Dunia ini masih memiliki banyak hal indah. Tenang saja. Aku akan berusaha mengejar sedikit harapan untuk hidup itu. Dini hari itu, di tangga yang dingin dan redup, 2 bintang, saling menghibur, menjadi penebusan singkat satu sama lain. Kami saling menyemangati. Berkata setelah kemoterapi Mu Yunsi. Tubuhnya membaik. Kami akan pergi menyapu mobil ke utara terjauhku. Pergi bersama ke hutan purba. Bersama-sama melihat aurora. Berbicara tentang keluargaku. Ayahku terus tidak setuju untuk bercerai. Setiap hari akan berjaga di bawah gedung rumah menunggu. Menunggu ibuku luluh dan juga mencariku untuk menangis dan meminta maaf berkali-kali. Menggunakan banyak sekali masa lalu keluarga bertiga. Waktu bahagia mencoba membuatku luluh. Dan Mu Yunsi setelah mengetahui hal itu. Hanya dengan serius memberitahuku. Jangan memaafkan ibumu untuknya. Mu Yunsi benar. Memaafkan atau tidak adalah urusan ibu. Setelah shift malam, aku naik taksi pulang. Baru saja sampai di bawah. Terdengar suara tarikan. Ibuku memegang jaket. Jelas turun untuk menjemputku. Tetapi dihalangi oleh ayah di bawah. Dia berkata dengan mata merah, istriku. Aku benar-benar tahu aku salah. Tidak bisakah kau benar-benar memberiku satu kesempatan lagi? Lebih dari 20 tahun. Berkata. Cerai ya cerai. Apa kamu benar-benar tega? Dia mulai terisak. Coba kamu jujur. Selain masalah ini, menyembunyikannya darimu. Apa kamu tega? Pernahkah aku memperlakukanmu dengan buruk? Aku tidak tega kamu keluar mencari uang. Tidak tega kamu mengerjakan pekerjaan rumah. Hanya tega. Keluargamu nyaman. Hanya karena satu kesalahan ini. Kamu mau menyangkal pengorbananku selama 20 tahun? Ibuku menatapnya dengan tenang. Suaranya juga hancur berantakan. Tidak ada yang pernah menyangkal pengorbananmu sebelumnya. Selama 20 tahun lebih ini, kamu baik padaku dan Juning. Semua orang melihatnya. Tapi jasa dan dosa tidak bisa saling menutupi pernikahan ini. Juga bukan hanya kamu seorang yang berkorban. Kamu suka minum. Setiap kali mabuk pulang. Kamu takut kedinginan. Aku juga akan bangun membuatkanmu sup.
Sup penawar mabuk dan membersihkan. Lantai yang kamu muntahi. Kamu suka menjaga harga diri. Aku selalu menjagamu di luar. Kamu tidak suka aku tampil di depan umum. Aku mengorbankan karierku. Sepenuh hati merawat putra kita di rumah. Kupikir lebih baik kita berpisah baik-baik saja. Sebagai suami istri selama 20 tahun lebih. Kamu bersikap seperti laki-laki. Pergilah dengan jantan dariku. Jangan sampai aku meremehkanmu. Ayah, ibu. Akhirnya bercerai juga. Surat perceraian itu ibuku yang buat. Sebagai pihak yang bersalah. Ayahku pergi tanpa membawa apa-apa. Rumah dan tabungan ditinggalkan untukku dan ibu. Ayahku setuju menandatangani hari itu. Tangannya gemetar hebat. Nama 3 kata yang singkat. Dia berhenti beberapa kali baru selesai menulis. Aku melihatnya dari samping. Hanya merasa ironis. Reaksi kemoterapi MU Yunsi semakin parah. Muntah. Rambut rontok. Seluruh tubuhnya menyusut sekitar 5 hingga 10 kilogram. Gadis yang sudah kurus. Sekarang Siahi sudah sangat kurus. Hatiku sakit. Bahkan terkadang aku harus mempersiapkan diri sebelum memasuki bangsal. Saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia mengiris pergelangan tangannya. Duduk di gang yang kumuh. Dengan tangan berlumuran darah. Penuh dengan hal-hal negatif. Tapi dia tetaplah seorang gadis yang cantik dan santai. Namun, hanya dalam beberapa bulan penyakit telah menyiksanya hingga kelelahan. Tangisan yang tiba-tiba setelah kehilangan berat badan. Rambut yang dicukur karena kemoterapi. Dan wajah yang semakin pucat. Aku tidak bisa menahan air mata setiap kali aku melihatnya. Sebaliknya, aku harus dihibur oleh pasien, MU Yunsi. Dr. Peng. Apakah Anda menyukai gaya rambut baru saya ini? Suntikan hari ini sama sekali tidak sakit. Saya makan 2 mangkuk nasi siang ini. Aku merasa lapar dan bisa makan seekor sapi. Ini coklat yang baru saja kubeli. Lain kali jika Anda ingin menangis, makanlah sepotong untuk melawan racun dengan racun. Dr. Peng. Sepertinya aku melihat kupu-kupu biru yang kamu bicarakan terakhir kali. Ini sangat indah. Gadis yang dulu keras kepala, negatif, dan aneh. Tetapi di hari-hari ketika dia menderita, dia mencoba menghibur saya lagi dan lagi dengan caranya sendiri. Dr. Peng. Ketika saya sangat sibuk hingga hampir tidak menyentuh tanah. Tiba-tiba aku mendengar suara yang samar-samar akrab. Ketika aku mendongak, aku secara tak terduga melihat Lin Yi dengan seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun di sisinya. Dia menatapku dengan mata merah dan berbisik. Apakah kamu ingat saya? Ingat, aku mengangguk. MU Yunsi ada di kamar 8, silakan pergi ke sana. Saya agak sibuk sekarang. Baik. Ketika saya selesai sibuk dan mendongak. Tetapi saya menemukan bahwa dia masih di koridor. Tidak dapat menemukan bangsal? Tidak. Dia menarik napas. Kakak. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah Sister MU Yunsi akan segera meninggal setelah 2 kata terakhir? Dia membacanya dengan sangat pelan. Seolah jika diucapkan akan menakutinya sendiri. Umumnya. Hatiku terasa sesak. Hidungku juga ikut terasa perih. Jangan bicara sembarangan. Akan sembuh. Lin Yi menundukkan kepalanya. Air mata berjatuhan dengan deras. KMU tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Dia hanya mengatakan kepada kami bahwa itu adalah radang lambung. Dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Aku benar-benar terbangun. Takut dia melihat mataku yang memerah. Aku menunduk merapikan beberapa kertas di meja. Aku membolak-balik dan mengutak-atik energi positif. Dia tidak ingin kalian ikut khawatir. Apakah kalian tidak masuk untuk melihatnya? Keduanya menggelengkan kepala. KMU adalah orang yang sangat kuat. Dia selalu menganggap dirinya sebagai kakakku dan Chen Zi. Meskipun tidak memiliki hubungan darah.
Dia tetap selalu melindungi kami dari kesulitan. Dia sangat kuat. Tidak memberitahu kami. Juga tidak ingin kami melihat keadaannya sekarang. Dia dan adiknya saling bertatapan. Keduanya hampir tidak bisa menahan tangis. Kami memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Hanya diam-diam melihatnya di luar kamar rumah sakit. Kami telah menabung sejumlah uang. Semua telah diserahkan untuk biaya rawat inap KMU Yunsi. Mohon, kalian harus memberinya obat yang terbaik. Harus menyelamatkan dia. Pemuda itu berkata. Bahkan ingin berlutut kepadaku. Aku dengan cepat menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Banyak orang yang melihat. Keluarga MU Yunsi selalu membayar biaya rawat inap. Obat-obatan yang diberikan kepadanya juga yang digunakan. Yang terbaik, aku menarik napas dalam-dalam. Menekan isak tangis yang tak henti-hentinya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kebetulan MU Yunsi menekan bel. Bersiap untuk mengganti obat. Kedua saudara itu mengikutiku dari belakang. Sambil berjalan. Sambil menangis dengan sangat pelan dan sangat pelan. Saat aku sengaja tidak menutup pintu kamar perawatan saat mengganti obat untuk MU Yunsi. Kondisinya sedikit membaik. Bersandar di kepala ranjang dan menceritakan lelucon garing yang baru saja dilihatnya. Dahulu kala ada seseorang yang sangat suka menceritakan lelucon garing. Suatu hari dia pergi ke pantai untuk menceritakan lelucon. Dan tidak pernah kembali. Mengapa demikian? Karena tsunami tertawa. Aku tertawa dengan susah payah. Lelucon yang sangat garing, bukan? MU Yunsi mengangkat alisnya. Aku juga merasa berhenti sejenak. Dia dengan santai melihat ke arah pintu. Berbisik padaku. Apakah kedua orang bodoh itu sudah pergi? Aku terkejut, kau tahu? Tadi aku ingin pergi ke toilet. Begitu keluar, aku melihat mereka berdua berdiri di sana sambil menangis. Apakah aku harus memanggil mereka masuk? MU Yunsi menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka melihatku dalam kondisi seperti ini. Mereka pasti akan menangis lebih parah. Saat dia mengatakannya, dia tertawa mengejek diri sendiri. Apakah penampilanku saat ini memalukan atau tidak? Aku menutupinya dengan selimut. Berbisik membantah. Jangan bicara seperti itu tentang dirimu sendiri. Dokter mengatakan bahwa kau pulih dengan baik sekarang. Setelah hari itu, Lin Yi dan saudara perempuannya hampir setiap hari datang ke rumah sakit, juga tidak masuk ke kamar perawatan. Hanya mengintip diam-diam di depan pintu. MU Yunsi kadang-kadang akan membawa beberapa makanan, minuman, menyuruhku memberikannya kepada MU Yunsi. Dan menyuruhku mengatakan bahwa aku yang membelinya. Tapi MU Yunsi sangat pintar. Tidak pernah sekalipun bisa menipunya. Ketiganya adalah orang-orang yang sangat baik. Saling menyembunyikan dengan hati-hati dan penuh kebaikan. Saling peduli. Sayangnya, kondisi tubuh MU Yunsi tidak membaik secara bertahap seperti yang diharapkan semua orang. Kemoterapi tidak berhasil menyembuhkan sel kanker yang telah menyebar sepenuhnya. Sebaliknya, perawatan hari demi hari, sedikit demi sedikit menghancurkan pengalaman terakhirnya. MU Yunsi terus berobat secara aktif. Dengan perlahan, keinginan untuk bertahan hidup yang kuat menopangnya. Dia melewati musim dingin tahun ini yang turun 4 kali salju lebat. Besok adalah permulaan musim semi. MU YNX cerah dan damai. Aku sudah berjanji. Besok kita akan makan cunding bersama. Lalu pergi ke rerumputan di bawah gedung rawat inap untuk jalan-jalan musim semi. Jika pemulihannya baik, nanti pergi bermain ke hutan di utara bersama. Sebelum tidur, dia masih bergumam. Berharap saat jalan-jalan musim semi besok. Berharap melihat kupu-kupu biru itu. Namun, pukul 9 malam, MU YNX tiba-tiba mulai muntah darah dalam jumlah besar. Setelah kami menemukannya, kami membawanya ke ruang gawat darurat secepat mungkin. Tapi dia memegang tanganku. Aku tidak mau melepaskan tangannya.
Dia sangat kurus. Punggung tangannya adalah tulang belulang dan urat biru yang menonjol. Dia dengan kuat dan mati-matian menggenggam tanganku. Aku terisak tak terkendali. Dengarkan. Dokter akan menyelamatkanmu. Aku sudah bersamamu begitu lama, MUYNX. Kau sudah berhasil melewatinya. Jangan menyerah sekarang. Besok kita akan jalan-jalan musim semi bersama. Dia tersenyum padaku dengan sangat perlahan. Lalu dengan susah payah memasukkan sesuatu ke tanganku sebelum melepaskannya. MUYNX didorong ke ruang gawat darurat. Aku dengan kaku bersandar di dinding. Seolah seluruh kekuatanku telah diambil. Tubuhku sedikit demi sedikit melemah dan merosot. Benda di telapak tanganku terasa hangat karena genggamannya. Aku membuka telapak tanganku, itu adalah sepotong coklat. Tanpa alasan, aku teringat kata-kata MUYNX dulu. Merasa pahit di hati dan ingin menangis, makanlah sepotong coklat. Menggunakan kepahitan untuk menekan kepahitan, menggunakan racun untuk melawan racun. Dadaku seperti tertekan oleh batu besar. Membuat orang sulit bernapas. Aku duduk di ubin lantai di luar ruang gawat darurat. Pikiranku seperti dihentikan sementara. Pikiran kosong. Saat ini, YFNG berjalan ke arahku dengan kotak besi. Ini adalah apa yang MUYNX sembunyikan tadi untukku. Minta aku memberikannya kepadamu saat dia masuk. Coba lihat. Saya mengambil kotak besi itu. Perlahan membukanya. Di dalamnya ada puluhan catatan tempel yang disimpan dengan hati-hati. Itu semua yang saya tulis untuknya. Saya gemetar saat mengambil catatan itu. Baru kusadari bahwa dia menulis balasan di setiap bagian belakangnya. Tulisan tangannya sama membelenggunya seperti dirinya. Sejak bertemu Peng Junying, hidup lebih baik dari yang saya bayangkan. Hari ini saya mendengar paman di ranjang sebelah memujinya. Memujinya karena lembut dan tampan. Saya rasa apa yang dikatakan paman benar. Hari ini saya melihat kupu-kupu biru yang dikatakan Dr. Peng, sangat cantik. Jika saya tidak seberuntung itu untuk disembuhkan, saya harap saya bisa menjadi kupu-kupu biru. Dan melihatnya lagi. Dr. Peng. Saya melihat Liu Xing sekali malam ini. Sayang sekali Dr. Peng tidak ada. Sebenarnya, saya berbohong padanya. Saya tidak membuat dua permintaan. Membuat permintaan dengan tubuhku ini hanya buang-buang saja. Saya hanya berharap Dr. Peng bisa bahagia seumur hidupnya. Setiap lembar dipenuhi dengan kenangan yang tidak pernah dia ucapkan. Puluhan catatan tempel. Dia tidak pernah mengatakannya sekalipun. Suka, sangat suka. Namun, setiap kali dia menulis, itu sangat memekakan telinga. Di kotak besi MUYNC juga ada surat yang entah sudah berapa lama ditulis. Surat yang bagus adalah jenis amplop yang sangat formal dengan sampul bertuliskan Dr. Peng yang unik. Saya mempersiapkan diri secara mental untuk waktu yang lama. Duduk di tanah bersandar di pintu ruang operasi MUYNC, saya gemetar saat membuka surat itu. Dr. Peng. Saat Anda melihat surat ini, mungkin saya sudah berbaring di meja operasi. Ketika orang membayangkan adegan setelah mereka pergi, tidak bisa dipungkiri mereka bersikap sentimental. Tidakkah mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menulis kalimat, sayang sekali. Tetapi jika saya benar-benar pergi, itu benar-benar akan sangat disayangkan. Di saat-saat yang paling menyakitkan. Saat-saat ketika saya tidak berdaya. Saya bertemu dengan orang yang membuat saya ingin hidup untuknya. Tapi saya pikir, terlepas dari apakah saya berhasil keluar dari ruang operasi atau tidak, saya harap Dr. Peng dan semua orang dapat terus hidup dengan bahagia. Saya masih ingat pertama kali bertemu Anda. Karena iba, saya memberitahu alamat saya. Setelah menunggu beberapa saat, saya melihat seorang pria berlari dengan tergesa-gesa ke gang kecil. Entah kenapa, saat itu, awalnya aku tidak memiliki keterikatan pada dunia ini. Tapi tiba-tiba aku tidak ingin mati. Demi menggoda Anda, saya dengan kurang ajar memanggil Anda paman. Setelah dipikir-pikir, saya seperti anak kecil yang sengaja menggoda teman laki-laki yang disukainya saat sekolah. Nakal dan bodoh.
Terima kasih, Peng Junying. Anda membuat saya merasakan keindahan dunia. Selama beberapa waktu ini. Saat di bus waktu itu. Anda bertanya apakah Lin Yi adalah pacar saya? Meskipun saya tahu Anda hanya bertanya begitu saja. Dan tahu bahwa tubuh saya yang rusak ini tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Anda. Tetapi saya tetap tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan kepada Anda. Dia hanya adik laki-laki saya, bukan pacar saya. Karena saya tidak ingin Anda salah paham. Saya menyukai pria lain. Terlalu banyak yang ingin dikatakan, kertasnya terlalu pendek, jadi sampai di sini saja. Semoga Dr. Peng, Anda berumur panjang. Dan semua keinginan Anda terpenuhi. Jika saya benar-benar bertahan hidup, saya akan bersama Anda. Tetapi jika saya tidak berhasil keluar, saya berharap dapat bertemu dengan seseorang yang sangat-sangat menyukai Anda. Tertanda, Mu Yunsi yang mencintaimu. Ketika membaca sampai di sini, tetesan air mata besar jatuh di surat dan mengaburkan dirinya. Saya merasa kaki saya mati rasa dan kehilangan kesadaran. Dan tidak bisa berdiri sama sekali. Mu Yunsi, Anda harus bertahan. Anda masih harus menepati janji Anda kepada saya. Jika Anda berani mengecewakan saya akan membenci Anda seumur hidup. Entah berapa lama kemudian, pintu ruang gawat darurat terbuka. Saya melihat dokter keluar. Dokter bertanya kepada saya. Tidak ada satupun keluarga Mu Yunsi yang datang? Saya menggelengkan kepala. Berkata dengan suara rendah. Tidak ada di sisiku. Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya setelah bergaul begitu lama. Bahkan Ye Feng, yang dulunya menghindari pasien yang merepotkan bernama Mu Yunsi, menangis? Tetapi saya tidak meneteskan air mata. Dada terasa sesak hingga hampir mati lemas. Seolah-olah ada batu besar seberat ratusan atau ribuan kilogram menekan dada. Begitu kedap udara. Begitu tidak bisa bernapas. Aku dengan mati rasa mendorongnya. Orang yang berbaring. Dengan cemas mencari-cari di sakunya. Di mana coklatnya? Coklat yang diberikan Mu Yunsi padaku? Akhirnya menemukannya. Dengan gemetar merobek kertas pembungkus. Memasukkan seluruh batang coklat ke dalam mulutku dengan putus asa. Mu Yunsi. Kamu benar? Gunakan kepahitan untuk menekan tangisan, dan dewa tidak ingin menangis lagi. Tapi aku sudah melakukan apa yang kamu katakan. Di mana kamu? Aku mengangkat kepala dan bertanya. Bagaimana keadaan Mu Yunsi? Mungkinkah aku tidak berani mengucapkan beberapa kata berikutnya? Dan itu akan menjadi kenyataan jika dia benar-benar mengatakannya. Namun, dokter bedah tidak menggelengkan kepalanya seperti yang diharapkan semua orang. Dia melepas masker. Dengan kelelahan yang terlihat jelas di wajahnya. Tetapi dengan sedikit cahaya pemulihan yang tersembunyi di matanya. Berkata kepada area tunggu surat rumah kosong dan aku. Untuk sementara meredakan titik perdarahan. Ditemukan? Dihentikan situasinya? Untuk sementara stabil. Tetapi tubuhnya terlalu lemah. Masih dalam periode berbahaya. Perlu diamati dengan seksama. 4 kata, untuk sementara meredakan. Seperti suntikan adrenalin. Dan seperti benang tipis yang tergantung di atas kepala. Sarafku yang tegang hingga hampir putus. Tiba-tiba mengendur. Seluruh tubuhku seperti tercabut. Tulang-tulangku meluncur ke lantai di sepanjang dinding yang dingin. Coklat yang meleleh di tanganku. Menempel dengan lengket di telapak tanganku. Rasa manis dan pahit. Menyebar di rongga mulut dan hidung. Ye Feng, cepat datang. Aku menangis terseduh-seduh. Nada menangis? Apakah kakak mendengarnya? Stabil? Untuk sementara stabil. Aku mengangguk dengan kuat. Tenggorokanku tersedak dengan parah. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mata itu menatap pintu yang tertutup rapat. Seolah bisa menembusnya. Melihat di dalamnya bayangan yang pucat dan keras kepala. Apakah kamu mendengarnya?
Kamu berhasil melewatinya. Malam pertama itu terasa sangat panjang dan dingin. Setiap salju seolah menekan Mu Yunsi dan juga menekan hati kami masing-masing. Karena licin, awal musim semi masih dalam masa kritisnya. Kami tidak bisa keluar untuk berjalan-jalan seperti yang kami inginkan. Setelah itu, lama kemudian, dia dengan susah payah melewati infeksi pasca operasi yang paling berbahaya. Seluruh tubuhnya kurus kering. Seperti sehelai daun kering yang kapan saja bisa layu. Tetapi mata itu, bahkan di saat paling redup, dengan keras kepala menyala dengan sedikit api. Itu yang pernah kutulis di catatan tempel. Cahaya kehidupan yang tidak patuh setelah licin. 3 minggu kemudian, sinar matahari luar biasa hangat menyinari bangsal. Zheng Yi membawa kue musim semi buatan rumah. Tauge segar seperti sayap jangkrik. Kecambah dan abon daging, Mu Yunsi tersedak seolah terinfeksi oleh semangat musim semi ini. Meski masih pucat, tapi semangatnya sedikit membaik. Dia makan kue musim semi sedikit demi sedikit. Matanya melihat keluar jendela. Kecabang yang mengeluarkan tunas lembut. Dokter Peng, suaranya sangat pelan. Dengan kelemahan setelah lama sakit. Dia berkata, musim semi benar-benar telah tiba. Sudah tiba. Aku memberinya jeruk yang sudah dikupas. Bukankah kita sudah sepakat? Menunggu cuaca menjadi lebih hangat. Ketika kamu bisa turun dari tempat tidur, kita akan pergi berjalan-jalan di bawah. Mungkin kita bisa melihat kupu-kupu biru. Dia tidak berbicara. Hanya sedikit menekuk sudut mulutnya. Matanya tertuju pada sisi tempat tidur. Kotak besi yang berisi semua catatan tempel itu. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh tutup kotak. Ketenangan dan vitalitas saat itu. Seperti kecambah rumput yang berjuang untuk muncul di tanah tandus, rapuh. Tetapi membawa kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Keajaiban mungkin diam-diam dimulai dari licin itu. Mungkin kemauan Mu Yunsi sendiri yang kuat untuk bertahan hidup menyentuh surga. Mungkin perawatan sebelumnya. Akhirnya mulai bekerja dalam situasi yang putus asa. Mungkin musim semi benar-benar membawa vitalitas baru. Semua indikatornya mulai membaik dengan cara yang lambat namun sangat pasti. Rasa sakit mereda, kondisi mentalnya membaik. Hari demi hari membaik. Bahkan rona samar pun terlihat di pipi pucatnya. Tepat ketika kami tenggelam dalam kegembiraan besar yang dibawa oleh harapan. Rumah sakit menyampaikan kabar menggembirakan. Memperkenalkan terapi kombinasi imun bertarget baru untuk kanker stadium menengah dan lanjut ini. Yang sedang dalam tahap uji klinis. Dengan efek yang signifikan. Dan efek samping yang relatif terkontrol. Dokter yang merawat mengevaluasi secara komprehensif kondisi fisik dan kemauan keras Mu Yunsi yang secara ajaib membaik saat ini. Dan menganggapnya sebagai salah satu kandidat yang paling cocok. Berita ini seperti secercah cahaya sejati. Membelah kabut terakhir di atas kepala kami. Mu Yunsi hampir tidak ragu-ragu. Dia menatapku. Dengan tatapan yang belum pernah terjadi sebelumnya, cerah dan tegas. Peng Junying. Aku ingin mencoba proses pengobatan masih panjang dan sulit. Obat baru membawa reaksi yang berbeda. Muntah. Demam ringan. Rasa lemah datang secara bergantian. Tapi kali ini, Mu Yunsi seperti mengenakan baju besi tak terlihat. Dia tidak lagi mengeluh. Mengertakkan gigi dan menahan setiap pemeriksaan dan perawatan. Setiap kali aku pergi mengunjunginya, dia akan berusaha memaksakan senyum. Bahkan jika senyum itu tampak sedikit berat di wajahnya yang lelah. Lihat, aku menang lagi dalam babak kecil ini. Dia kadang-kadang mengatakan ini padaku. Dengan sedikit rasa bangga dalam suaranya. Dia masih menulis catatan tempel untuknya setiap hari. Isinya berangsur-angsur berubah dari dorongan awal menjadi gambaran masa depan. Penuh dengan keseharian dan harapan kecil. Dia tidak lagi diam-diam melihatnya sendiri. Tetapi dengan serius membacanya di depanku. Dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak besi itu. Pasien anak-anak dia juga akan menulis 1 atau 2 kalimat balasan di bagian belakang tulisan tangan. Karena kelemahan, agak miring. Tetapi dengan susah payah tertulis di bagian belakang.
Saat aku sembuh, aku ingin pergi ke warung Lingi dan menghabiskannya. Peng Junyin, apakah menurutmu udara di hutan berbau jarum pinus? Lain kali kubur coklat. Jangan yang hitam. Kebetulan, terlalu pahit. Aku ingin susu. Setiap kali melihat tanggapannya, hatiku seperti direndam dalam mata air panas yang hangat. Lembut dan nyeri. Waktu berlalu dalam penantian yang penuh harapan. Suatu siang yang cerah, dokter kepala memegang laporan pemeriksaan terbaru. Dengan senyum yang tak tertahankan di wajahnya. Secara resmi mengumumkan Mu Yunsi. Selamat. Setelah evaluasi, penanda tumor telah turun ke batas aman. Pemeriksaan radiologi menunjukkan bahwa lesi telah menyusut secara signifikan dan cenderung stabil. Kita bisa mengatakan bahwa itu sembuh secara klinis. Dan selanjutnya hanya perlu pemeriksaan rutin dan terapi pemeliharaan. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Sinar matahari menembus jendela. Melompat di atas kepala Mu Yunsi yang bersih. Dia duduk di tempat tidur. Menatap kosong ke arah dokter. Dan melihat ke mata indahku yang pertama-tama bingung. Kemudian seperti danau yang dilempari batu. Tiba-tiba beriak. Riak ketidakpercayaan yang besar. Segera setelah itu, air mata mengalir deras tanpa peringatan. Wajah dan bahunya bergetar hebat. Bukan menangis tersedu-sedu, tetapi penekanan yang terlalu lama. Pelepasan diam-diam yang membawa terlalu banyak keputusasaan dan harapan. Aku berjalan mendekat. Menggenggam erat telapak tangannya yang gemetar. Suhu yang ditransmisikan nyata dan kuat. Kali ini, air mataku akhirnya mengalir tak terkendali. Adalah kegembiraan. Adalah ketakutan yang tersisa. Adalah kelegaan. Adalah semua perasaan campur aduk setelah melewati malam yang panjang. Akhirnya mengantar fajar. Menjelang malam sebelum Mu Yunsi keluar dari rumah sakit. Keluarganya yang hanya sebagai formalitas akhirnya muncul. Ayah dan ibu tiri membawa keranjang buah. Dengan wajah yang penuh kepedulian yang disengaja dan bersifat pertunjukan. Senyum berjalan ke bangsal. Diikuti oleh seorang asisten yang memegang telepon. Tampaknya ingin merekam momen reuni yang mengharukan Yunsi Ah. Bagus sekali. Syukurlah suara ibu tiri. Masih dengan kelembutan yang dibuat-buat. Mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Mu Yunsi. Reaksi Mu Yunsi sangat tenang di luar dugaan. Dia tidak menghindar. Hanya menatap mereka dengan mata jernihnya. Seolah bisa melihat menembus segalanya. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada kegembiraan. Hanya keterasingan dingin yang menyeluruh. Terima kasih sudah datang. Suaranya sangat pelan. Dengan kelemahan karena baru sembuh dari sakit parah namun sangat jelas. Biaya pengobatan selama bertahun-tahun. Kalian harus membayar sebagian tagihannya. Akan saya kirimkan kepada kalian. Tidak akan kurang sedikit pun. Dia berhenti sejenak. Pandangannya menyapu wajah ayahnya yang patuh. Wajah yang ragu-ragu untuk berbicara. Akhirnya berhenti di wajah ibu tirinya. Adapun kasih sayang keluarga lainnya. Rasa bersalah juga. Saya tidak membutuhkan dan tolong jangan muncul lagi dalam hidup saya. Tanda tangani saja. Dia memberi isyarat agar saya menyerahkan surat pernyataan pemutusan hubungan orang tua dan anak yang sudah dicetak. Ruangan itu langsung sunyi senyap. Senyum di wajah ibu tiri membeku. Ayah menatap kertas itu dengan kaget. Bibirnya bergetar. Yunsi? Apa yang kamu lakukan ini? Aku ayahmu. Pada saat ibuku meninggal. Pada saat aku sendirian di rumah sakit merasakan sakit yang tak tertahankan. Saat kamu bahkan tidak menampakkan diri. Suara Mu Yunsi masih tenang. Namun seperti pisau yang dilapisi es. Kamu sudah bukan ayah yang kukenal lagi. Tanda tanganilah. Ini baik untukmu, baik untukku, dan baik untuk semua orang. Jangan biarkan sedikit pun dari pikiranku tentang masa lalu berubah menjadi rasa jijik yang menyeluruh. Ketegasannya seperti batu karang.
Wajah ibu tiri itu tampak pucat. Sekejap putih. Mungkin merasa bahwa sandiwara ini tidak bisa dilanjutkan dan juga kehilangan muka. Mendengus dingin. Menarik yang masih ingin mengatakan sesuatu. Ayah berbalik dan pergi. Ayah berbalik setiap beberapa langkah. Matanya kompleks. Akhirnya di bawah desakan asisten. Dengan tergesa-gesa menghilang di ambang pintu. Mu Yunsi melihat ke arah mereka pergi. Menghela napas panjang dan lega. Saat itu, dia seperti melepaskan belenggu berat yang telah dipikulnya selama lebih dari 10 tahun. Seluruh tubuhnya terasa ringan. Dia menoleh padaku. Menampilkan senyum yang benar-benar rileks dan lega. Peng Junying. Akhirnya aku bebas. Hari keluar dari rumah sakit, mataharinya sangat cerah. Mu Yunsi mengganti pakaian rumah sakitnya. Mengenakan pakaian baru yang kubelikan untuknya. Sebuah sweater lembut berwarna krem. Dengan rambut pendeknya yang baru tumbuh. Dia juga tampak penuh vitalitas. Dia berdiri di depan rumah sakit. Sedikit menyipitkan mata. Dengan rakus menghirup. Udara yang beraroma rumput dan sinar matahari, seolah-olah dilahirkan kembali. Dia tidak kembali ke rumah yang disebut rumah itu. Aku menggandeng tangannya dan membawanya kembali ke rumahku. Aku sudah memberitahu ibu sejak lama. Tentang Mu Yunsi. Ibu sudah membereskannya. Kamar tamu menyiapkan meja yang bagus. Kamar tamu menyiapkan meja berisi hidangan lezat menanti. Kami melihat mata ibu Mu Yunsi langsung memerah. Langsung memeluknya erat. Seperti memeluk harta karun yang telah hilang dan ditemukan kembali. Anak baik, kamu telah menderita. Syukurlah kamu sudah kembali. Mulai sekarang, disinilah rumahmu. Tubuh Mu Yunsi sedikit menegang. Lalu perlahan-lahan rileks. Menenggelamkan wajahnya di bahu ibuku. Bahunya sedikit bergetar. Aku tahu. Saat itu dia akhirnya menemukan tempat yang bisa dia percayai untuk menangis. Pelabuhan yang bisa dia andalkan dengan tenang. Ibu dengan lembut menepuk punggungnya. Berkata dengan lembut, menangislah, menangislah, menangislah maka akan baik-baik saja. Mulai sekarang, Bibi akan menyayangimu. Kemudian kami pergi mengunjungi Lin Yi dan Cheng Zi. Kios kecil Lin Yi yang dulu berasap dan berapi-api sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, ada toko kecil yang terang dan bersih di sudut jalan. Tergantung sebuah papan nama sederhana. Sebuah restoran kecil meskipun tidak besar. Tetapi jendela dan mejanya bersih. Beberapa meja penuh dengan orang. Lin Yi mengenakan celemek. Sibuk di depan kompor hingga berkeringat. Tetapi gerakannya semakin terampil dan percaya diri. Cheng Zi mengenakan seragam sekolah membantu membersihkan meja. Melihat kami, dia berteriak kaget dan menerkam. Kakak Mu, Kakak Peng, Cheng Zi memeluk Mu Yunsi sambil melompat-lompat. Matanya berbinar melihat. Ini toko kakakku. Dan aku lulus ujian masuk SMA unggulan. 50 besar di kelas, gadis kecil itu dengan bangga membusungkan dadanya. Lin Yi menyeka keringatnya dan berjalan mendekat. Melihat wajah Mu Yunsi yang sehat dan kemerahan. Matanya sedikit merah. Dia meninju bahuku dengan keras. Suaranya agak serak. Terima kasih, Kak. Aku tahu dia berterima kasih bukan hanya karena kami menjenguknya. Tetapi juga berterima kasih atas kebersamaanku saat Mu Yunsi sakit. Serta saat aku membantunya mengurus urusan keluarga yang memusingkan itu. Dan mungkin karena aku diam-diam meminta orang untuk membantunya mencari toko dan mengurus izin usaha, hal kecil yang tidak penting dan ikut campur itu. Saat Yunsi dalam masa pemulihan sebelumnya. Meskipun Lin Yi sangat sibuk. Cheng Zi sangat sibuk dengan sekolah. Mereka tetap datang setiap hari tanpa absen. Setelah lama menjenguk Yunsi di rumah sakit. Hubungan kami juga secara bertahap menjadi jauh lebih baik. Dasar anak nakal. Bisnismu lumayan juga. Mu Yunsi tersenyum dan menepuk kepala Lin Yi seperti dulu. Tentu saja, kalau kalian berdua datang makan nanti. Gratis seumur hidup ya. Lin Yi menepuk dadanya. Berjanji?
Senyumnya penuh dengan harapan dan ketenangan untuk masa depan. Dia memiliki mata pencaharian yang stabil. Adiknya berhasil dalam pendidikannya. Mereka akhirnya mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mengakar dan menjalani hari-hari mereka di kota ini. Begitulah mengalir maju seperti sungai, tenang dan hangat. Aku dan Mu Yunsi secara alami bersatu. Tanpa pengakuan cinta yang gembar-gembor. Hanya saja di suatu sore saat matahari terbenam. Ketika aku menggenggam tangannya saat berjalan-jalan di taman. Dia tidak melepaskannya. Malah membalas genggamanku lebih erat. Kami saling tersenyum. Semua kasih sayang ada dalam diam. Ibu senang dengan hal ini. Bahkan sedikit lega akhirnya hari ini tiba. Dia menari di alun-alun, belajar merangkai bunga, dan bepergian dengan teman-teman wanitanya. Hari-harinya dihabiskan dengan memuaskan dan nyaman. Ayahku kemudian mencarinya beberapa kali. Dengan penyesalan. Berharap untuk rujuk. Tetapi ditolak oleh ibu dengan tenang dan tegas. Aku sendiri baik-baik saja. Junyi dan Yunsi juga baik-baik saja. Itu sudah cukup. Biarkan masa lalu berlalu. Ibu berkata kepadaku seperti ini. Dengan mata yang jernih dan tenang setelah mengalami badai. Dia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun. Dia adalah ratu dunianya sendiri. Kondisi tubuh Mu Yunsi semakin membaik di bawah perawatan yang cermat. Rambut yang baru tumbuh lembut dan hitam berkilau. Menjadikan wajahnya yang acuh tak acuh itu menjadi hidup dan cerah. Ini musim semi lagi. Akhirnya kami mewujudkannya. Keinginan yang diucapkan di tangga saat itu menjadi kenyataan, kami pergi ke hutan utara yang jauh. Berdiri di antara hutan purba yang sunyi. Menghirup udara segar dengan aroma jarum pinus atau tanah. Sinar matahari menembus kanopi pohon yang tinggi. Menaburkan bayangan belang-belang. Mu Yunsi. Menutup mata. Menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan menghembuskannya dari sudut mulut. Dengan lengkungan kepuasan. Peng Junying. Dia tiba-tiba memanggilku dengan lembut. Apakah kamu menciumnya? Mencium aroma apa? Aroma harapan? Dia membuka mata dan menatapku. Dengan sinar matahari terpantul di matanya. Bercahaya dan cemerlang. Dan juga aroma kebahagiaan. Aku tersenyum dan memeluknya. Merasakan suhu tubuhnya yang nyata dan detak jantungnya yang kuat. Angin bertiup melalui hutan. Daun-daun berdesir. Tepat pada saat ini, seberkas biru familiar yang seperti mimpi melintas dengan ringan. Di depan kami dan berhenti tidak jauh. Sebatang pohon wutong yang penuh dengan tunas baru. Itu adalah kupu-kupu biru itu. Dia mengepakkan sayapnya dengan ringan. Di bawah sinar matahari musim semi yang hangat, ia berkilauan dan mempesona. Indahnya sangat memukau. Seperti berkat tanpa suara. Juga seperti sayap yang sempurna. Mu Yunsi bersandar di pelukanku. Menatap kupu-kupu itu. Berbisik. Lihat, dia benar-benar terbang kembali. Aku mempererat lenganku. Daguku dengan lembut menyentuh puncak rambutnya, menjawab. Dia terbang kembali. Dan tidak akan pergi lagi. Cahaya matahari tepat. Angin sepal-sepal tidak kering. Orang di pelukanku nyata dan hangat. Masa depan jelas dan cerah. Semua penderitaan telah berlalu. Kematian dan kebusukan telah jauh tertinggal di belakang. Saat ini, hanya kekuatan hidupku yang berkembang dan digenggam di tangan. Kebahagiaan abadi milik kita. Selesai.